Shalom jemaat sekalian, saya Yonatan Hasibuan kembali lagi. Nah, di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan jemaat. Terima kasih telah mempercayai saya sebagai pembicara di sini. Nah, saya akan khotbah bertema tentang kasih Allah tak terbatas. Nah, apa sih kasih Allah tak terbatas itu? Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jemaat sekalian pasti tidak asing lagi dengan tema khotbah ini atau teks Alkitab ini, karena kalau masih tidak tahu atau tidak menghafal, mungkin Anda perlu ditanyakan gitu Kristenanya. Nah, tujuan khotbah ini apa sih yang saya sampaikan? Tujuannya adalah sifat dan kasih Allah itu agung, tidak bersyarat dan melampaui batas manusia, mendorong kita sebagai umat Allah saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dan menjadi contoh nyata dari kasih Allah dalam interaksi sehari-hari kita. Nah, saya Yonatan Hasibuan. Bagaimana kehidupan kita ini selalu menemui kehidupan kita jika Anda merasa sesuatu yang tidak menyenangkan yang engkau sedang alami, mendapat persoalan yang tidak pernah engkau duga sebelumnya. Nah, jemaat, ketika Anda mengalami sesuatu yang persoalan, problem apapun itu yang tak terduga, itu kita harus menguatkan diri. Kita sebagai orang Kristen berkata, ya kasih. Kalau kita sebagai umat pilihan Allah, pasti kita menyertai kasih. Masalah, problem kita hadapi dengan kasih. Hal pertama yang mau saya sampaikan adalah mengasihi semua orang itu, karena artinya Tuhan mengasihi semua orang. Maksudnya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Apa yang misalnya Anda dari ini, Tuhan tidak membeda-beda. Semuanya sama di mata Tuhan. Jika Anda suka warna hijau, orang lain suka warna apapun, misalnya warna merah, berbeda-beda, tapi itu saling mengasihi kita. Jika Anda lahir di kawasan pegunungan, di kawasan tepi pantai, dimanapun, Tuhan tetap mengasihi Anda, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan mengasihi orang apapun kulitnya. Misalnya teman-teman kulitnya putih, kulitnya hitam, rambut keriting, rambut lurus, matanya hitam, mata biru, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan tidak pernah menyanyiakan kita. Dia tetap mengasihi kita sebagai anaknya. Tuhan bukan hanya sekedar ucapan yang dia bilang, tapi itu janji dia yang dibuktikan dengan tindakan, di mana dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Begitu, teman-teman. Nah, yang kedua, Yesus Kristus adalah bukti nyata dari kasih Tuhan kepada kita semua. Teman-teman atau jemaat sekalian, kalau Anda hidup misalnya di dalam jangkauan Tuhan, pasti Anda tahu merasakan kasihnya Bapa itu sungguh nyata. Bagaimana Bapa dengan anak, pasti Bapa mengasihi anaknya. Kenapa Bapa mengasihi anaknya? Karena anaknya, karakter anaknya itu pasti diikuti bapaknya. Karakter anaknya yang suka, maka pasti diikuti pasti karakter anaknya itu diikuti sama bapaknya, turun dari. Apalagi kita kalau meminta sesuatu, meminta apapun pasti dikabulkan.
Sama kita seperti anak dengan bapa, pasti kita dikasih kalau kita nurut kepadanya, kalau tidak jauh dari dia. Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan nyata dan tindakan terbesar yang datang ini bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi untuk menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menembus dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti tertinggi dari kasih Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, Dia rela berkorban untuk anaknya. Coba teman-teman renungkan, apakah teman-teman juga mengasihi Bapa kita yang di atas, yang menciptakan kita? So kita harus mempunyai kasih. Kasih itu bukan hanya bersaudara jauh, tetapi bersaudara dekat. Kasih itu bukan hanya teman, tapi saudara-saudara kita. Bukan lebih dari saudara, tapi teman jauh pun itu adalah kasih. Ketika engkau mempunyai problem apapun itu kasih. Engkau memaafkan dia, itu kasih. Engkau mendoakan dia waktu kalian bertengkar, engkau langsung meminta maaf kepada dia, itu adalah kasih. Bukti nyata dari hal-hal kecil, hal-hal dasar. Teman-teman, apakah kita sudah merespon kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan itu? Mari kita renungkan, karena renungan ini sangat menginspirasi kita, mengingatkan kita. Walaupun firman Tuhan ini sederhana, tapi tujuannya pasti untuk mengingatkan kita, menegur kita apa yang kita sampaikan. Sebagai penutup, kita memahami betapa besar kasih Tuhan itu melampaui pengutusan Yesus Kristus. Kasih ini adalah kasih yang tidak membedakan, tidak memandang latar belakang, warna kulit, atau status sosial. Tuhan mengasihi kita tanpa kecuali. Teman-teman harus banyak-banyak bersyukur, menunjukkan betapa besar ya harga yang Dia bayar untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan nyata melalui memanggil kita untuk merespon dengan hidup yang penuh iman, ketaatan, dan pengabdian. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama dan kasih yang sama, menjalani hidup dalam pengampunan, kerendahan hati, dan pelayanan. Marilah kita merenungkan kasih Tuhan yang tiada batasnya dan berkomitmen untuk menghidupi kasih tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjalankan saluran kasih Tuhan, mengasihi, melayani sesama, serta hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepadanya. Dengan demikian, saudara, teman-teman sekalian, dapat mencerminkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap tindakan kita, membawa dampak positif bagi komunitas kita, di dunia sekitar kita juga. Semoga kasih Tuhan menyertai kita dan menginspirasi kita untuk terus iman kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.